Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini akan dibahas tentang ciri-ciri grafik parabola. Adapun fungsi parabola bentuk umumnya Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Ini sudah sama-sama bisa kita pahami. Baik, untuk memahami ciri-ciri grafik parabola, di sini diberikan 4 buah grafik dengan kondisi yang berbeda-beda. Ya, ini grafiknya. Jadi ini ada gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Sekarang kita analisis untuk gambar pertama dan kedua. Pada gambar pertama, kita mengacu ke kondisi grafik yang terbuka ke atas, gambar kedua yang terbuka ke bawah. Jadi, apabila grafik fungsi kuadrat terbuka ke atas, maka nanti A-nya lebih besar dari 0. Jika parabola terbuka ke bawah, maka A-nya lebih kecil dari 0. Atau bisa juga disebutkan seperti ini. Kalau A nanti di sini positif, maka parabolanya kalau kita gambar pasti terbuka ke atas. Kalau A nanti di sini negatif, maka parabola pasti terbuka ke bawah. Baik, itu untuk nilai A. Selanjutnya untuk nilai C. Ya, C inilah konstanta. Jadi kalau nanti parabola memotong sumbu Y positif itu adalah dari sini ke atas, Y positif. Ya, jadi kalau parabola memotong sumbu Y positif, berarti C-nya positif. Atau bisa dikatakan, jika C-nya positif, maka parabola itu pasti memotong sumbu Y positif. Jika C-nya negatif, maka nanti parabola pasti memotong sumbu Y negatif. Y negatif itu ke bawah. Itu untuk nilai C ya, sehingga jika C positif, parabola pasti potong sumbu Y positif. Jika C negatif, maka parabola pasti potong sumbu Y negatif. Kemudian, kalau nanti nilai C-nya sama dengan 0, artinya tidak mengandung nilai C di sini ya. Persamaannya itu hanya sampai tambah BX. Sini tidak ada, berarti 0. Berarti kalau demikian, maka nanti parabolanya itu pasti melalui titik 0,0. Ya, pasti parabola melalui titik 0,0. Itu untuk nilai C. Baik, sekarang untuk nilai A dan B. Ya, jika nilai A dan B beda tanda, ya di sini A besar 0, berarti A-nya positif, B kecil 0, berarti B-nya negatif. Ini namanya beda tanda ya. Jika A positif, B negatif, maka nanti puncak parabolanya ini puncak parabola ya, maka berada di sebelah kanan sumbu Y. Sumbu Y-nya kan ini. Jadi sebelah kanan sumbu Y itu adalah ke sini. Maka puncaknya ini berada di kanan sumbu Y. Bisa dipahami ya. Kemudian kalau nanti A dan B-nya sama tanda, artinya sama-sama negatif atau sama-sama positif, maka nanti puncaknya di kiri sumbu Y. Ini sumbu Y, maka puncaknya ini di sebelah kirinya. Nah, itu cara membacanya. Bisa paham ya? Nah, bisa nanti A-nya kecil dari 0, B-nya kecil dari 0. Bisa nanti A-nya lebih kecil dari 0, B-nya A-nya lebih besar dari 0, B-nya lebih besar dari 0. Ini pun nanti puncaknya pasti di kiri sumbu Y. Yang jelas, kalau A dan B beda tanda, puncak di kanan sumbu Y. A dan B sama tanda, puncak di kiri sumbu Y. Kemudian, yang terakhir, kalau B-nya sama dengan 0, maka puncaknya nanti di sumbu Y. Di sumbu Y. Jadi nanti puncaknya itu, ini puncaknya ya, pasti nanti berada di sumbu Y ini. Di sepanjang ini. Itu kalau B-nya sama dengan 0. Berarti di sini nanti persamaannya biasanya adalah Y sama dengan AX kuadrat tambah C saja. Ini tidak mengandung BX. Karena B-nya 0, X-nya pun menjadi 0. B kali X, 0 kali X, 0. Maka ini pun hilang. Bisa paham ya? Inilah kunci utama dalam memahami fungsi grafik. Artinya seperti ini. Kalau nanti di soal diberikan sebuah fungsi kuadrat,
Kemudian kita disuruh memilih grafik yang sesuai dengan fungsi kuadrat tersebut. Jadi dari ciri-ciri grafik parabola dari fungsi kuadrat tersebut bisa kita lihat nilai A-nya, nilai B-nya, nilai C-nya bagaimana. Maka bisa langsung dengan cepat kita tentukan grafiknya tanpa harus menggambar grafiknya. Atau sebaliknya, jika diberikan ya parabola, pilihan parabola, atau boleh kita katakan diberikan soal berupa satu parabola, kemudian kita disuruh untuk memilih persamaan fungsinya. Ya, selagi angka-angkanya sama, hanya beda-beda tanda, maka bisa kita gunakan dengan cepat memilih fungsi kuadrat yang sesuai dengan grafik yang diberikan tanpa menggunakan rumus membentuk fungsi kuadrat. Faham ya? Ini merupakan trik jitu atau trik cepat dalam membaca grafik dan memilih fungsi kuadrat atau persamaan fungsi kuadratnya. Demikian, semoga bermanfaat dan akan kita bahas soal yang berhubungan dengan ciri-ciri grafik parabola berikut ini. Berikut adalah aplikasi dari ciri-ciri grafik parabola. Di sini diberikan sebuah soal seperti ini. Ya, soalnya adalah berupa sebuah gambar dan kita disuruh menentukan persamaan dari fungsi kuadrat ini. Ya, di sini kebetulan semua angka-angkanya sama ya. Nah, jadi untuk memilih jawaban yang memenuhi yang sesuai dengan gambar ini, kita tidak perlu menggunakan rumus membentuk fungsi kuadrat. Ya. Baik, kita langsung melakukan pembahasan. Nah, sekarang kita perhatikan dari teori yang sebelumnya ya. Parabola bagaimana? Terbuka ke bawah. Baik, kalau parabola terbuka ke bawah itu berhubungan dengan nilai A. Berarti kalau parabola terbuka ke bawah, maka nilai A-nya lebih kecil dari 0. Oke ya, berarti A-nya negatif. Jadi kalau A negatif, kita lihat di sini yang mungkin sebagai jawaban adalah CDE. Baik, seterusnya kita perhatikan lagi. C itu berhubungan dengan potong-memotong terhadap sumbu Y positif atau negatif. Di sini kita perhatikan parabola ini memotong sumbu Y di positif ya, karena di atas dari sini. Jadi kalau memotong sumbu Y positif, maka C-nya pasti positif. Jadi kita lihat di sini yang C-nya positif. Maka yang C positif ini ya, pilihan D dan E. Bisa paham ya? Jadi di sini kita lihat karena dia memotong sumbu Y positif, maka C-nya pasti positif. Baik, yang berikutnya adalah kita perhatikan posisi puncak. Puncak parabola ini berada di sebelah kanan sumbu Y. Puncak parabola berada di sebelah kanan sumbu Y. Jadi kalau puncak parabola berada di sebelah kanan sumbu Y, maka nilai A dan nilai B-nya harus berbeda. Ya, nilai A dan nilai B harus berbeda. Di sini kita perhatikan A negatif, B negatif. A negatif, B positif. Berarti berbeda ya. Ya, maka dari sini kesimpulannya jawaban yang memenuhi adalah E. Ya, jadi sangat mudah sekali tanpa menggunakan rumus membentuk fungsi kuadrat. Demikian aplikasi dari teori yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas soal yang kedua dari ciri-ciri grafik parabola ya. Adapun soal yang diberikan adalah seperti ini. Ada sebuah soal bentuk fungsi gambar fungsi kuadrat dan 5 opsi yang harus kita pilih. Ya, baik, kita langsung saja menyelesaikan persoalan ini. Pertama sekali bisa kita lihat bahwasanya pilihan yang ada ini belum sesuai dengan bentuk umum yang ada seperti ini. Ya, artinya Y-nya kita buat di kiri tersendiri, ya. Kemudian variabel yang lain kita buat di sebelah kanan, atau suku-suku yang lain kita buat di sebelah kanan dari tanda sama dengan. Jadi ini nanti kalau kita rubah semua, maka bentuknya nanti akan seperti ini. Ya, ini tidak ada masalah. Ya, berarti ini 2Y sama dengan ini semua pindah ke kanan, berarti minus 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 gitu ya. Nah, dan seterusnya nanti min 2Y-nya kita pindah ke kanan misalnya, maka yang tinggal nanti X kuadrat tambah 2X tambah 5. Ini saya pikir tidak ada masalah ya. Oke, baik, ini sudah bentuk umum, walaupun di sini koefisien 2 tidak ada masalah karena kita hanya menentukan tanda-tandanya saja. Oke, sekarang kita akan melakukan penganalisisan pada grafik. Kita lihat bagaimana kondisi grafik. Ya, parabola terbuka ke atas. Berarti kalau parabola terbuka ke atas, maka nilai A-nya di sini pasti positif. A pasti positif. Berarti kita lihat
Ternyata di sini B, C, D, E semua memenuhi ya, positif. Baik. Kemudian seterusnya kita perhatikan nilai C. C-nya itu ternyata memotong, atau parabola itu ternyata memotong sumbu Y negatif. Di sini ya, ini kan di bawah Y. Berarti C-nya negatif. Berarti kalau C negatif, maka yang memenuhi itu adalah yang D dan E, karena sama-sama negatif untuk nilai C-nya. Ya, maka di sini C-nya adalah negatif. Seterusnya apa lagi yang kita pandang? Yang kita pandang adalah titik puncak. Titik puncak parabola ini berada di sebelah kanan sumbu Y. Ingat, kalau puncak parabola berada di sebelah kanan sumbu Y, maka A dan B-nya beda tanda. Ya, di sini tadi A-nya sudah jelas-jelas positif, maka B-nya harus negatif. Ya, maka A positif, B negatif. Maka jawabannya langsung kita peroleh adalah E. Ya, sangat mudah sekali ya. Jadi untuk membentuk persamaan fungsi kuadrat ini, kita tidak perlu menggunakan rumus membentuk fungsi kuadrat yang perhitungannya sebenarnya tidak terlalu sulit, tapi memakan waktu. Demikian ya. Semoga bermanfaat dari dua buah contoh soal yang diberikan. Semoga kamu bisa memahami persoalan-persoalan tentang grafik parabola. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.